Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada Distributor NASA. Anda adalah orang yang sangat luar biasa, karena biasanya pada malam hari ini kebanyakan orang di luar sana sedang asik mungkin menonton TV, tapi Anda menyempatkan diri untuk hadir untuk menghadiri acara pelatihan. Untuk itu tepuk tangan kepada Anda yang malam hari ini. Nanti kita akan belajar bersama, yaitu mengikuti suatu pelatihan yang mana pelatihan ini ditujukan untuk bagaimana cara menjalankan bisnis NASA ini, mengetahui arahnya dengan jelas dan mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat luar biasa sehingga bisa mencapai dan menuju puncak kesuksesan Anda. Dan malam ini akan diisi oleh presenter kita, orang yang sangat luar biasa dan sudah sukses menjalankan bisnis Diamond Director, yaitu Bapak Agus Anwar Jatmiko. Untuk itu tepuk tangan buat Bapak Agus Anwar Jatmiko. Bapak, Ibu semuanya, senang sekali bisa bertemu kembali dengan Anda pada pelatihan rutin yang kita selenggarakan setiap hari Rabu, di mana pelatihan ini kita tujukan untuk Anda semuanya supaya Anda lebih mengenal bisnis Anda dan supaya Anda lebih sukses dalam menjalankan bisnis Anda. Dan malam hari ini saya ingin menjelaskan pada Anda sebuah materi yang sangat penting sekali, di mana materi ini telah mengantarkan banyak orang sukses menjadi diamond. Tentunya saya yakin Anda semuanya juga menginginkan untuk menjadi diamond. Betul? Betul. Nah, kira-kira sekarang pada malam ini, kira-kira Anda siap belajar? Siap. Oke. Sekarang tepuk tangan untuk Anda. Baik Bapak Ibu semuanya, malam hari ini saya akan menjelaskan pada Anda satu materi, yaitu cara bagaimana Anda menjalankan bisnis NASA. Kenapa malam hari ini saya menjelaskan materi tersebut pada Anda? Satu hal yang selama ini saya amati, banyak distributor NASA, banyak orang bergabung menjadi distributor NASA, dan banyak pemain-pemain multi level yang lainnya juga, banyak mereka mengalami suatu bentuk kegagalan. Kenapa? Karena mereka dalam menjalankan itu mungkin mereka tidak mengikuti cara-cara yang benar. Ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat sebuah pola yang terus terang saja. Pola ini diajarkan oleh upline saya yang luar biasa. Dia juga sudah mencapai jenjang karir diamond, yaitu Bapak DRS Maksanto Ali. Saya belajar pola kerja ini sehingga saya tahu bagaimana menjadi seorang diamond. Nah, dan saya juga punya keinginan supaya Anda juga bisa menjadi seorang diamond. Dan sebetulnya di dalam bisnis multi level marketing atau di dalam bisnis NASA, untuk sukses itu sebetulnya bukan hal yang terlalu sulit sebenarnya, ya, karena di sini Anda cukup memahami masalah duplikasi. Jadi cara pembelajaran yang ada di dalam bisnis NASA itu adalah konsepnya adalah duplikasi. Ya, kalau saya bisa gambarkan secara sederhana, misalkan Anda ingin mendaki puncak gunung, ya, tentunya Anda bisa memilih dua cara, ya. Salah satu diantaranya mungkin Anda bisa mengikuti orang yang sudah sampai ke puncak. Anda bisa mencari jalan sendiri. Artinya mungkin Anda berpikir, wah, saya tidak perlu bantuan orang lain. Ya, saya mencari jalan sendiri, saya akan bisa sampai ke puncak. Kira-kira mana yang Anda pilih? Meniru. Atau mengikuti orang yang sudah sampai puncak. Nah, itu intinya sebuah yang namanya sebuah duplikasi. Ya. Dan di sini upline kita yang luar biasa itu telah mengajarkan pada saya bagaimana untuk mencapai puncak.
Ya, salah satunya cara untuk mencapai diamond. Dan cara ini tidak sulit. Cara ini sangat sederhana sekali dan mudah sekali Anda lakukan. Nah, di sini upline kita mengajarkan pada kita semuanya, kita untuk bisa mencapai puncak cukup menjalankan satu bentuk pola kerja atau sebuah cara menjalankan bisnis ini ya. Ini dengan satu konsep yang dinamakan 8 langkah sukses. Ya, 8 langkah sukses. Ya, jadi 8 langkah sukses ini menjadi dasar bagaimana cara Anda menjalankan bisnis NASA. Nah, di dalam 8 langkah sukses ini ada langkah-langkah yang sederhana, tapi sebetulnya ini merupakan satu perpaduan, ya, satu perpaduan yang sangat luar biasa karena sistem langkah ini sangat menyeluruh. Ya, tidak hanya sekedar secara tapi juga secara mental kita dipersiapkan untuk menjadi sukses di bisnis ini. Ya, nah di sini langkah yang pertama, ini kita harus memiliki cita-cita atau alasan yang jelas ya kenapa Anda ini bergabung dengan NASA. Ya, cita-cita atau alasan. Nah, terus langkah yang kedua, ini membuat daftar nama. Langkah yang ketiga, ini mengundang. Langkah yang keempat, melakukan presentasi. Langkah yang kelima, melakukan follow up. Langkah yang keenam, ya, Anda jadi langkah yang ketujuh, baca buku, lihat VCD, dengerin kaset, dan hadir di setiap pertemuan. Langkah yang kedelapan adalah konsultasi. Nah, kalau Anda amati sebetulnya 8 langkah satu total dari sebuah manajemen, ya, karena di sini tidak hanya secara teknis ini dijabarkan, tapi juga untuk langkah yang pertama ini bagaimana langkah ini memanage diri Anda, ya. Nah, sehingga ini bisa dikatakan sebagai total quality management. Jadi langkah yang luruh mulai dari hulu sampai ke hilir, mulai dari diri Anda, pekerjaan Anda, sampai ke penghasilan Anda, bagaimana cara memanagenya. Nah, itu konsep langkah seperti itu. Nah, cuma konsep yang pertama ini Anda harus tahu kuncinya. Kuncinya itu ada di mana? Karena banyak sekali orang melihat, wah, caranya begitu mudah. Ya, seperti contohnya membuat cita-cita ini sangat mudah sekali. Dan mungkin banyak orang meremehkan saking mudahnya langkah ini. Saya tidak perlu cita-cita, saya yang penting saya bisa jalan, saya yang penting saya bisa jual. Ada lagi yang mengatakan, wah, saya tidak perlu daftar nama, semuanya sudah saya ingat di dalam otak saya. Tapi pada kenyataannya, ketika Anda menjalankan bisnisnya, Anda bingung, ya, mau ngontak siapa, mau ngubungin siapa, bingung. Nah, di sini titik persoalannya sebetulnya, ya, untuk Anda bisa sukses itu Anda harus bisa memahami langkah yang pertama. Jadi ini spesifik sekali langkah yang pertama ini. Karena kesuksesan itu harus didukung dengan satu, semangat. Yang kedua, keyakinan diri. Yang ketiga, arah yang jelas. Nah, sekarang saya ingin menjabarkan satu persatu dari 8 langkah sukses ini sehingga Anda bisa memahami, dan saya harapkan Anda terbuka untuk hal ini, ya, karena mungkin ada beberapa masukan untuk diri Anda
yang itu mungkin menyentuh ego Anda. Nah, sebelumnya saya minta maaf ya kalau nanti sedikit banyak Anda tersentuh dengan ungkapan-ungkapan atau contoh-contoh yang mungkin saya jelaskan di sini. Ya, tapi di sini saya minta Anda terbuka, saya lagi terbuka, ya, buka pikiran Anda, buka hati Anda, sehingga Anda bisa memahami langkah yang luar biasa ini. Ya, oke. Nah, langkah yang pertama itu adalah cita-cita. Kenapa? Kok sebelum menjalankan sebuah bisnis kita harus memiliki sebuah cita-cita? Alasannya itu apa? Nah, sebetulnya alasannya juga tidak sulit. Ya, ibaratnya Anda mau bepergian, pasti pertama kali yang Anda tentukan pasti adalah tujuan Anda. Betul apa betul? Betul. Coba Anda bisa bayangkan kalau misalkan ya Anda mendapatkan sebuah undangan, katakanlah Anda diundang teman Anda menikah, suatu kehormatan bagi Anda, betul kan? Ya. Tapi ketika Anda sudah mulai jalankan mobil Anda, kemudian Anda tanya sama istri Anda yang mendampingi Anda, "Ma, ini tempatnya di mana?" Terus istri Anda buka undangan misalkan, "Loh, kok ini nggak ditulis ya tempatnya?" Ternyata undangan itu lupa menuliskan tempatnya, ya, tempat resepsinya itu di mana. Nah, kira-kira Anda sampai nggak ke tempat resepsi Anda itu? Ya, ke resepsi teman Anda tadi. Bisa dipastikan tidak sampai. Nah, sehingga di sini wajar dan logis kalau Anda mau melangkah, mau menjalankan sebuah bisnis, pertama kali yang perlu Anda tentukan itu adalah arah atau tujuan atau cita-cita Anda. Ini penting sekali. Ya. Jadi ini akan membuat Anda ini benar-benar punya arah dalam melangkah, dalam menjalankan bisnis ini. Jadi tidak bingung, saya mau kemanakan bisnis saya ini. Anda tahu persis apa yang Anda kerjakan. Ya, mungkin ada yang presentasi sampai malam nantinya, yang memprospek orang sampai mungkin pulangnya pagi. Tapi di situ Anda tidak akan punya masalah. Karena apa? Anda tahu persis arah yang Anda tuju. Jadi yang pertama, cita-cita ini manfaatnya untuk memberikan arah kepada Anda. Arah atau tujuan. Nah, cuma di sini banyak orang sebetulnya sudah mampu menetapkan arah. Saya yakin hampir semua distributor yang bergabung di NASA pasti punya keinginan. Anda sudah punya arah. Saya yakin sudah seperti itu. Saya yakin Anda ingin sukses. Betul nggak? Betul. Itu keinginan Anda. Nah, di sini Anda harus bisa memahami ada 3 tahapan yang itu harus Anda pahami. Mulai tahapan pertama, ya, adalah tahapan keinginan. Artinya apa? Ketika Anda menetapkan sebuah cita-cita, ya, itu artinya Anda itu punya keinginan. Itu tahap ingin, artinya masih tahap khayal Anda. Dan itu sewaktu-waktu bisa berubah. Dengan berbagai kondisi, mungkin ada benturan dan sebagainya, itu sewaktu-waktu bisa berubah. Nah, tahap berikutnya, ya, selain tahap keinginan tadi, tahap 1 itu ingin, ya, semua orang punya keinginan. Tahap kedua, tahap siap. Artinya ketika Anda sudah menetapkan tujuan Anda, arahnya kemana, ya, Anda harus siap. Dan di sini Anda benar-benar harus terbuka. Pada tahap siap ini Anda akan mengalami sebuah perubahan. Nah, di sini karena ketika Anda ingin mencapai cita-cita Anda, nah, di depan cita-cita, ya, kalau misalkan gambarkan seperti ini Anda,
kemudian Anda sudah punya alat ya, misalkan dengan NASA nih, beratnya kendaraan Anda itu NASA. Nah seperti ini. Nah kemudian di depan Anda itu pasti, nah gambarin sebuah makhluk yang mengerikan sekali, yang menakutkan, yang ada di depan cita-cita Anda. Artinya apa? Di sini Anda sadar betul bahwa ketika Anda mulai siap untuk melangkah menggapai cita-cita Anda, ada yang namanya halangan atau rintangan. Nah, di sini Anda harus membuka diri Anda bahwa Anda harus siap secara mental bahwa nantinya saya akan menghadapi berbagai macam halangan dan rintangan. Nah, kalau Anda itu tidak siap dengan halangan dan rintangan yang nanti ada di depan Anda, saya berani jamin tidak sampai 3 bulan Anda akan berhenti dalam menjalankan bisnis ini. Ya, paling-paling cuma 2 bulan atau mungkin 2 bulan setengah ya. Nah, ketika Anda tidak menyiapkan diri Anda untuk menghadapi halangan dan rintangan ini, pasti Anda akan berhenti. Nah, banyak orang seperti itu. Nah, sehingga kita bisa menjawab sebuah pertanyaan, kenapa orang ini tidak pernah mengalami sebuah perubahan? Anda bisa lihat, Anda bisa runut ya, misalkan mulai tahun 2000 sampai tahun 2005. Nah, kira-kira di sini Anda bisa bertanya enggak untuk melihat apakah dari tahun 2000 sampai tahun mengalami sebuah perubahan. Kira-kira pernah nggak Anda bertanya pada diri Anda, ya, selama 5 tahun ini kehidupan saya ini sudah berubah atau belum? Anda menanyakan pada diri Anda sendiri. Terus jawaban Anda bagaimana? Sudah berubah atau belum? Begini saja. Gimana Pak Agus? Begini. Masih begini saja, artinya belum berubah. Ya, mungkin yang lain? Ini penting, Anda bertanya seperti itu penting. Ya, kaitannya ini untuk mengetahui kenapa kok saya ini tidak pernah mengalami perubahan hidup. Anda harus tahu. Ya, karena ini penting sekali. Coba Anda bisa bayangkan, umur Anda ini selalu berubah. Besok ya, atau mungkin 1 detik ke depan itu saja umur Anda sudah bertambah 1 detik. 1 menit ke depan umur Anda itu sudah bertambah 1 menit. Setiap saat Anda itu berubah. Ya, usia Anda semakin bertambah. Nah, sebenarnya Anda itu bisa berpikir kalau sekarang usia Anda di sini sudah 30 tahun misalkan. Ya, sudah 30 tahun. Ini tahun 2010 ke depan. 2010 ya. Nah, berarti usia Anda sampai 2010 nanti itu sudah 35 tahun. Nah, Anda bisa sekarang kalau pada tahapan ini saja Anda tidak punya arah ke 2010, saya ingin bentuk kehidupan yang seperti apa untuk keluarga saya berani jamin kehidupan Anda akan terus sama dengan. Sebenarnya di sini Anda bisa menggali sebuah pembelajaran. Ya, di masa lalu itu seperti apa? Kemudian sekarang ini seperti apa juga? Sudahkah terjadi sebuah perubahan? Kalau belum, nah artinya di situ ada sesuatu, ya, ada sesuatu yang menyebabkan kehidupan Anda ini tidak pernah berubah. Nah, sehingga Anda bisa memprediksikan juga. Kalau Anda belum menemukan permasalahan yang Anda bisa prediksikan tahun 2010. Itu pasti kehidupan Anda juga tidak pernah berubah. Persoalannya kenapa? Kan begitu. Ternyata persoalannya Anda ini belum
yang jelas dalam kehidupan Anda. Dan ini mungkin Anda tidak bisa disalahkan ya, karena memang istilahnya ini sudah menjadi satu budaya di masa. Mungkin saya juga pernah mengalami hal semacam ini ya. Jadi ketika sejak kecil saya mulai dididik, kemudian sekolah SD, SMP, SMA, memang saat itu saya punya cita-cita, mungkin sama seperti Anda juga. Cita-cita Anda apa saat itu? Pengen lulus. Gimana Pak? Lulus. Kalau sudah lulus, cita-cita Anda apa? Cari kerja. Cari kerja. Sama dengan saya juga dari SD kita belajar sampai lulus, ya sampai lulus di sini. Cita-citanya apa? Cari kerja. Cari kerja. Artinya apa? Kita sudah mendapatkan pekerjaan, artinya cita-cita Anda sudah tercapai kan? Ya. Nah, sehingga yang terjadi apa? Ini sudah finish. Puas. Anda sudah merasa puas. Ibaratnya Anda itu sudah menemui sebuah jalan buntu. Sudah notok. Karena saat itu Anda sudah merasakan cita-citanya sudah tercapai. Nah, padahal saat Anda mendapatkan kerja, mungkin saat itu usia Anda 25 tahun. Coba Anda bisa bayangkan betapa ruginya ketika usia Anda itu 25 tahun, Anda menyatakan diri Anda sudah mentok, sudah notok. Ya, seperti ibaratnya kehidupan Anda itu sudah berhenti sampai di situ saja. Anda sudah puas dengan pekerjaan yang sudah Anda dapatkan. Betul nggak? Apakah perasaan Anda sama dengan saya? Karena waktu itu, ya, saya lulus kuliah, kemudian saya dapat kerja. Waktu itu perasaan saya seperti itu. Saya merasakan, waduh, sudah puas nih, saya sudah dapat kerja. Teman-teman saya juga mengatakan, wah, saya beruntung sekali. Ya, kenapa? Karena mereka belum dapat kerja. Saya beruntung, saya sudah dapat kerja. Dan saat itu yang luar biasa, saya sudah tidak ada keinginan yang lain. Nah, ini yang saya maksud dengan Anda berhenti sampai di situ. Karena sudah tidak ada keinginan yang lain. Padahal umur kita ini mungkin nanti bisa sampai 75 tahun, misalkan. Artinya, ketika kita tidak punya keinginan di sini, sebetulnya kita ini ada 50 tahun lagi ke depan yang harus kita persiapkan. Tapi berhubung kita tidak ada keinginan untuk berkembang lebih lanjut karena sudah puas dengan pekerjaan kita, nah pada akhirnya kita mengalami satu kehidupan yang stagnan, tidak pernah berubah. Nah, itu yang menyebabkan apa? Dari tahun ke tahun kehidupan Anda tidak pernah berubah. Karena Anda tidak pernah membuat sebuah tujuan untuk ke depan. Padahal usia Anda terus bertambah. Dan di sini sebetulnya, ya, saya ingin mengajak Anda untuk semakin terbuka ya. Sebetulnya tujuan itu menjadi sangat penting bagi diri Anda. Karena masih panjang usia Anda. Betul Pak ya? Masih panjang usia Anda. Keluarga Anda juga masih ingin membutuhkan kehidupan yang lebih baik. Coba, pernahkah Anda bertanya pada istri Anda, Ma, sudah puaskah kamu dengan kehidupan yang saya berikan saat ini? Sudah pernah Anda bertanya seperti itu? Belum pernah. Kenapa kok Anda nggak berani bertanya? Kenapa Pak? Takut. Kenapa kok takut? Sekarang saya mau tanya. Penghasilannya terbatas. Nggak punya modal. Betul. Anda bertanya itu butuh modal. Kalau Anda jawab tidak punya modal itu juga betul. Loh, tapi kan Anda bisa bayangkan, itu tanggung jawab kita kan? Iya. Kita sematasnya bertanya pada keluarga kita kan? Ingin seperti apa kehidupan
istri, anak, ya kita sepantasnya berani bertanya seperti itu. Kalau kita nggak berani bertanya seperti itu, karena apa? Nah sekarang kita menyadari bahwa kita tidak punya modal. Artinya apa? Penghasilan yang selama ini sudah kita dapatkan itu tidak mencukupi. Betul nggak? Coba Anda kalkulasi untuk makan sehari-hari, untuk beli bensin, untuk membelikan pakaian anak, bayar listrik, bayar telepon. Belum nanti kalau Anda dapat kondangan harus nyumbang. Loh, betul toh? Belum lagi kalau ada tamu datang, Anda harus apa istilahnya? Memberikan sajian ya, minuman. Itu pakai gula minuman, Anda berarti harus beli gula. Belum mandi, Anda harus beli sabun. Ya, belum kalau suatu saat sakit. Bayangkan, satu hari di rumah sakit sudah berapa juta rupiah kalau Anda punya penyakit berat. Betul kan? Nah, coba secara logis saja kita berpikir sekarang ini. Ya, ternyata kita butuh modal dalam kehidupan kita. Ternyata kita butuh penghasilan yang lebih besar. Maka tidak ada salahnya toh kalau kita sekarang mendobrak apa yang selama ini telah menutupi diri kita. Ya. Nah, caranya seperti itu supaya Anda mampu memiliki sebuah cita-cita. Koreksi diri Anda, tanyakan pada istri Anda, kalkulasi biaya hidup Anda. Nah, malah tombok terus tiap bulan. Ya, tersenyum aja hanya di awal bulan saja. Ya kan? Pertengahan bulan sudah pusing. Kalau yang petani nggak punya sawah ya cuman seadanya. Akhirnya yang terjadi apa? Kalau kita nggak berubah, akhirnya yang terjadi kita menempatkan diri kita pada satu bentuk kehidupan yang seadanya. Ya. Nah, sekarang Anda bisa bayangkan tanggung jawab Anda di mana untuk keluarga Anda. Nah, sehingga Anda bisa rasakan sekarang kan pentingnya cita-cita bagi Anda. Coba Anda bisa bayangkan kalau sekarang mungkin tahun 2005 saat ini, ya. Tahun 2010 Anda bisa bayangkan sebuah perubahan dalam hidup Anda. Anda bisa bayangkan tahun 2010 mungkin saat ini Anda tidak punya mobil, ya Anda bisa tanya ke istri Anda, "Ma, besok tahun 2010 saya belikan mobil, mau nggak?" Berani nggak Anda bertanya seperti itu? Anda butuh semangat tuh di sini. Berani, Pak. Ya, salah satu manfaat Anda punya cita-cita apa? Membangkitkan semangat diri Anda. Anda butuh tantangan sebetulnya. Ya, supaya Anda bisa menggali kekuatan diri Anda itu Anda ciptakan sebuah tantangan. Nah, salah satu cara menciptakan tantangan seperti itu. Tanya istri Anda, "Gimana, Ma? Tahun 2010 mau nggak saya belikan mobil? Yuk sekarang kita jalan-jalan ke showroom. Mobil mana yang kamu pilih?" Kalau cita-cita saya naik haji, Pak. Bisa Pak, naik haji juga boleh. Ya. Nah, sekarang Anda bisa terapkan ini untuk memulai bisnis Anda, sehingga Anda tahu betapa pentingnya Anda punya cita-cita sekarang ini. Ya, 2010 nanti Anda punya janji untuk membelikan mobil istri Anda. Ya, walaupun nanti tahun 2010 mobil yang sama yang misalkan New Civic sekarang ya, itu sudah kadaluarsa, tapi no problem. Karena Anda milihnya tahun 2005. Walaupun nanti 2010 sudah kadaluarsa, no problem. Yang terpenting Anda penuhi janji Anda. Itu tantangan bagi diri Anda. Anda kan lebih bersemangat kok. Ya, ciptakan tantangan-tantangan ya untuk membuat diri Anda itu semangat, sehingga Anda selalu bisa bertanya pada diri Anda, siap enggak? Ya, saya siap enggak untuk mencapai impian saya ini? Siap berkorban tidak untuk mencapai impian saya ini? Siap menghadapi tantangan, halangan, rintangan enggak? Nah, kebanyakan
Kenapa mereka itu tidak bersemangat? Ya, karena mereka tidak punya tantangan. Saya yakin Anda yang sekarang ini tidak punya semangat, Anda sekarang ini yang mungkin dalam menjalankan bisnis NASA ini masih setengah-setengah. Bukan masalah Anda tidak jelas dalam bisnis ini, bukan masalah produknya sebetulnya, tapi persoalannya ada dalam diri Anda. Anda kurang energi, Anda kurang semangat. Kenapa? Anda tidak punya tantangan dalam hidup Anda. Kira-kira betul nggak? Betul. Ya, Anda tidak punya tantangan dalam hidup Anda. Nah, sekarang mulailah belajar untuk melatih keberanian Anda. Mulai dari keluarga Anda. Buat tantangan untuk diri Anda dengan keluarga Anda. Ya, Anda sudah punya alat yang luar biasa. Anda sudah punya alat yang luar biasa, yang namanya NASA. Dan dengan bisnis ini, Anda ini sebetulnya sangat beruntung sekali. Kenapa? Karena Anda bisa memiliki kendali. Nah, salah satu kenapa kok kehidupan itu tidak pernah berubah dari tahun ke tahun, karena Anda tidak punya kendali untuk penghasilan Anda. Ya, tadi saya minta untuk mengkalkulasi kehidupan Anda, betul nggak? Kalau misalkan gaji Anda ini 2 juta rupiah per bulan, kira-kira untuk biaya makan, untuk biaya transportasi, beli bensin, ya, beli gas untuk memasak, bayar sekolah, bayar listrik, bayar telepon, dan lain sebagainya, kira-kira 2 juta ini cukup nggak? Tidak. Kira-kira bisa nggak Anda minta pada bos Anda atau atasan Anda, Pak, saya pengen bulan depan gaji saya dinaikkan, saya pengen 10 juta rupiah, karena saya kalkulasi itu kehidupan saya butuh 10 juta rupiah, Pak. Mungkin dikasih. Iya kan? Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Itu artinya apa? Anda tidak punya kendali untuk penghasilan Anda. Di sini Anda dikendalikan. Kehidupan Anda sepertinya dikendalikan. Sehingga Anda tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghadapinya. Karena memang Anda nggak punya kendali di situ. Nah, beda di NASA. Ya, beda sekali dengan bisnis NASA kita ini. Kita punya kendali penuh terhadap penghasilan kita. Makanya di sini diperlukan cita-cita. Karena apa? Misalkan Anda pengen penghasilan per bulan 10 juta rupiah. Di sini jelas arahnya, ya. Jadi kalau Anda pahami marketing plan, itu menjadi sangat jelas sekali arahnya, ya. Jadi misalkan Anda ingin 10 juta rupiah, satu hal yang perlu Anda tetapkan sebagai cita-cita awal Anda, ya, Anda bisa menetapkan untuk menjadi seorang diamond. Ya, karena jelas kalau diamond penghasilan Anda 10 juta lebih. Nah, sekarang caranya jadi diamond bagaimana? Itu pun juga jelas. Ya, jadi diamond cuma begini. Anda cukup punya 6 line. 1 2 3 4 5 6, di mana masing-masing per line ini berkembang jaringannya sehingga beromset 10.000 PV. Ini 10.000 PV. 10.000 PV. Nah, sehingga Anda menjadi seorang diamond. Nah, ini sebetulnya sesuatu yang sangat jelas sekali, betul kan? Sesuatu yang sangat jelas dan nyata. Dan di sini Anda bisa mendalikan. Kenapa? Anda butuh berapapun, Anda bisa menggambarkan. Tinggal Anda kerjakan saja. Kerjakan, kalau terbentuk seperti ini, ya jelas 10 juta rupiah. Tapi kalau Anda tidak paham marketing plan, pengen 10 juta rupiah yang seharusnya bentuknya seperti ini, Anda cuma mengembangkan begini. Ya, Anda bisa lihat ini tidak sesuai dengan bagan untuk menghasilkan 10 juta rupiah. Ya, jangan salahkan kalau Anda tidak dapat penghasilan 10 juta rupiah. Ya, karena Anda membentuk gambar yang berbeda. Nah,
Jadi itu bedanya. Kalau di NASA semuanya itu serba jelas sebetulnya. Jadi saya katakan Anda itu beruntung sekali karena sebuah bisnis yang bisa Anda kendalikan seperti di NASA ini itu sebuah peluang yang luar biasa bagi Anda. Dimana selama ini kehidupan Anda ini sebenarnya tidak bisa Anda kendalikan. Ya, betapa sedihnya, betapa susahnya kita ketika nanti pasti BBM naik, bayangkan. Anda nggak mungkin menolaknya kan? Kira-kira kalau BBM mau dinaikkan oleh pemerintah, Anda bisa nolak nggak? Nggak bisa. Nggak bisa kan? Dan untuk menyesuaikan perubahan tersebut, ya kira-kira bisa nggak? Ya, Anda minta naik gaji, tidak bisa dengan alasan apapun tidak bisa. Coba Anda bisa bayangkan betapa berat hidup ini ketika penghasilan kita ini bersifat linier. Ya, ketika penghasilan, kalau misalkan ini dibuat grafik ya, ketika penghasilan kita itu bersifat linier dari bulan ke bulan ini sama terus macam ini, tapi tingkat kebutuhan itu grafiknya begini. Nah, Anda bisa merasakan pada titik tertentu nantinya kehidupan Anda ini akan sangat berat sekali. Ya, Anda juga bisa bayangkan kan, ketika 2005 ini sementara masih cukup dengan harga BBM Rp2.000, tapi ketika nanti harga BBM itu jadi Rp4.000, beras jadi naik, gula naik, garam naik, ya kan? Biaya pendidikan jadi naik, pakaian naik, tapi gaji Anda tidak naik. Betapa beratnya kehidupan Anda. Loh, ini pasti terjadi Bapak Ibu semuanya. Dan sebetulnya Anda itu sudah mengalami berkali-kali. Orang dulu BBM itu cuma harganya Rp400 kok, sekarang sudah sampai Rp2.000. Kenapa ini tidak kita jadikan sebagai pembelajaran sebetulnya? Ya, kita hanya bertahan dengan keluhan-keluhan saja. Kita tidak mau berubah. Kita tidak mau mendobrak keterbatasan yang kita buat. Ya, kepuasan yang sementara ini, ya, kepuasan yang sementara ini kita ciptakan sendiri. Karena kita sudah merasa aman, kita tiap bulan mendapatkan penghasilan yang rutin dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya di sini Anda bisa belajar. Nah, pada fase siap inilah Anda akan belajar banyak sebetulnya. Ya, mempersiapkan segalanya. Mulai dari keterbukaan Anda bisa belajar pada diri Anda, dari pengalaman Anda, dari hidup Anda bisa mulai belajar dari situ. Sehingga Anda tahu persis apa yang perlu saya lakukan saat ini. Nah, sehingga alasannya semakin jelas bahwa cita-cita ini menjadi bagian yang terpenting bagi diri Anda. Gimana? Anda sudah bisa merasakan? Ya. Cita-cita menjadi bagian yang terpenting dari diri kita, dari kehidupan kita. Ya, karena kita bisa memberikan satu bentuk gambaran kehidupan di masa yang mendatang. Kita harus siapkan diri kita. Jadi di fase siap ini menjadi fase yang terpenting. Karena secara mental Anda benar-benar harus siap. Dan di sini Anda harus betul-betul tahu apa yang nanti akan menjadi penghalang dari perjalanan Anda untuk mencapai cita-cita Anda. Itu Anda harus pahami benar. Ya, karena banyak sekali orang yang tidak paham, ini masih ketakutan dengan sebuah perubahan. Ya, takut gagal, takut tidak berhasil, takut untuk tidak sukses, malu. Itu hal-hal yang nanti akan menghalangi Anda. Padahal kalau kita siap, sebenarnya kita akan tahu persis bahwa yang namanya kegagalan itu adalah sebuah pembelajaran.
sebuah pembelajaran, bukan sebuah suatu hal yang akan menyakitkan Anda. Nah, di sini hanya masalah bagaimana Anda melihat kegagalan atau sudut pandang Anda. Ada yang melihatnya secara negatif, ya, sehingga dia punya prinsip jangan sampai hidup saya ini gagal. Anda bisa bayangkan kalau diri Anda siapkan seperti itu ketika Anda mau menggapai cita-cita Anda siapkan jangan sampai saya gagal. Anda siapkan mental Anda seperti itu. Coba, ketika Anda jatuh, pasti Anda nggak akan pernah bangun lagi. Buktinya banyak. Banyak mungkin Anda sering ketemu ya, teman-teman di multi level, yang mungkin di NASA juga ada, di tempat lain juga ada, yang mengatakan saya sudah trauma dengan bisnis multi level marketing. Kira-kira udah pernah ketemu belum? Sering ya? Nah, itu satu bukti. Karena apa? Ketika dia melangkah ke arah cita-citanya, dia tidak menyiapkan dirinya secara benar. Dia tidak siap secara mental. Yang dia persiapkan apa? Jangan sampai saya itu gagal. Itu yang dia siapkan. Sehingga ketika dia jatuh, dia nggak mampu bangun lagi. Nah, di sini saya ingin mengajak Anda untuk belajar banyak dari orang-orang yang telah berhasil dengan sebuah pemikiran, persiapan mental yang betul-betul positif, bahwa kegagalan itu adalah sebuah pelajaran. Anda tahu yang namanya Thomas Alva Edison? Siapa, Pak? Pencipta listrik ya, sekarang ada di rumah-rumah kita ini. Coba Anda bisa bayangkan, kalau sampai sekarang ini tidak ada listrik, kehidupan Anda seperti apa? Betapa ruginya kan, kita punya istri yang cantik, tiap malam nggak bisa lihat istri kita. Karena siang-siang mereka tetap berbaju rapat ya. Nah, kalau malam kita butuh lihat kan, tapi begitu tidak ada listrik ya nggak kelihatan. Jadi kita pantas berterima kasih dengan Thomas Alva Edison. Anda bisa bayangkan seperti itu. Nah, ini sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang sangat dahsyat sekali, yang saat ini sebenarnya ini membawa satu pembelajaran yang bisa kita pelajari. Kira-kira berapa kali Thomas Alva Edison ini menemukan lampu? Berapa kali percobaan yang dia lakukan? Ribuan kali. Berapa kali Pak Sigit? Ribuan kali. Ribuan kali. Tepatnya berapa Pak? 20.000 kali. 9.999. Ya. 9.999 kali gagal. Satu kalinya ini yang berhasil pada penelitian yang ke 10.000. Anda bisa bayangkan 99% untuk menemukan satu keajaiban, yaitu lampu. Ini dibutuhkan 99% kegagalan. Artinya apa? Di sini dibutuhkan banyak pembelajaran. 99% orang untuk berhasil itu harus belajar. Artinya begitu. Gagal maning. Ya. Jadi ini maknanya bukan Anda hanya kagum dengan ini, tapi maknanya sebenarnya 99% untuk mencapai keberhasilan ini Anda itu harus belajar. Belajar pada apa? Pada pengalaman Anda. Ketika Anda gagal, pelajari kenapa kok saya itu gagal, kenapa kok saya itu jatuh, kenapa kok saya tidak berhasil, kenapa ngajak orang saja kok ditolak, iya kan? Nah, ini harus dipelajari sehingga Anda tahu persis. Dari situ Anda akan dapatkan ilmunya. Misal contoh, ya, mungkin cara Anda mempresentasi orang misalkan. Caranya cuma seperti ini. Pak, mau nggak Anda gabung dengan NASA? NASA itu apa? Saya tidak tahu. Pokoknya gabung aja dengan NASA. Mau nggak? Kira-kira mau nggak, Pak? Nggak mau. Nggak mau. Anda ditolak kan? Tolak. Kalau Anda nggak belajar, pasti Anda datang ke upline Anda. Wah Pak,
saya udah nggak mau jalan NASA nih, saya udah ditolak. Betul nggak? Iya, kadang-kadang. Betul. Nah, kalau Anda tidak belajar, pasti Anda akan datang ke upline Anda seperti itu. Tapi kalau Anda belajar, Anda akan tahu, oh, cara saya ternyata tidak menarik. Coba itu Anda kembalikan lagi ke diri Anda sendiri. Kalau Anda dibegitukan sama orang lain, kira-kira Anda tertarik nggak? Sangat tidak tertarik ya. Nah, Anda bisa belajar kan dari pengalaman Anda sendiri. Nah, sehingga semakin banyak Anda itu gagal, ya, itu justru sebetulnya diri Anda itu semakin matang, ilmu Anda bertambah, sehingga keberhasilan itu semakin dekat dengan diri Anda. Karena yang pasti keberhasilan itu akan seimbang antara SDM dengan hasil itu akan berbeda. Nah, ini harus Anda pahami, sehingga di dalam kita meraih cita-cita kita, ini kita sadar pada fase siap ini kita betul-betul sadar sepenuhnya bahwa untuk sampai ke apa yang kita inginkan itu ada prosesnya, ada pembelajarannya, semuanya tidak bisa instan. Kalau Anda ingin lebih jelas lagi masalah kegagalan, saya tunjukkan pada Anda sebuah buku yang luar biasa. Nah, seperti ini buku yang berjudul Berani Gagal, karya Billy Peslin. Ini buku ini dahsyat sekali. Kalau dulu orang itu hanya mengulas masalah kesuksesan ya, tapi justru dia itu mengulas masalah kegagalan. Dan ternyata memang sebenarnya inilah pembelajaran yang sebenarnya. Jadi orang itu jangan hanya pengen melihat yang senangnya saja, pahitnya justru harus dirasakan. Kalau kita sudah merasakan pahitnya, untuk merasakan manis itu sangat nikmat sekali. Ya, sangat nikmat sekali. Nah, di sini Anda nanti akan semakin berkembang pemahaman Anda mengenai apa sih makna kegagalan tersebut. Dan ternyata di sini banyak sejarah, banyak autobiografi orang-orang yang sukses. Contoh seperti Seijiro Honda, ya, Albert Einstein, kemudian Thomas Alva Edison, dan lain sebagainya. Nah, ini Anda bisa melihat pengalaman-pengalaman mereka dan belajar. Nah, sehingga dari sini Anda tahu persis dan sadar benar bahwa untuk sukses itu kita harus belajar. Nah, kadang-kala dari sini saja kita bisa belajar ya, dari sampulnya saja kita bisa belajar. Ini ada kata-kata yang luar biasa. Ketika seorang samurai sejati berperang, dia mempersiapkan diri untuk mati. Tetapi yang sering terjadi justru musuhnya yang mati. Sebagai distributor NASA, Anda sudah tahu halangan terbesar yang nanti Anda hadapi itu hanya masalah ditolak. Betul nggak? Betul. Hanya masalah ditolak, nggak dipukuli Anda itu. Ya, presentasi itu nggak mungkin, presentasi NASA ya, wah ini tak pukuli dulu. Nggak mungkin seperti itu. Paling-paling mereka cuma bilang, Mas, maaf ya, saya tidak ada waktu. Mas, maaf ya, saya tidak tertarik dengan bisnis Anda. Artinya apa? Anda itu cuma ditolak. Makanya sebagai distributor NASA, Anda harus punya sifat seperti samurai sejati. Ketika Anda mau berpresentasi, Anda harus siap ditolak. Siapkan diri Anda untuk ditolak. Tapi apa yang terjadi? Banyak yang justru tidak menolak kita. Banyak justru yang akan bergabung pada Anda. Nah, ini harus jadi prinsip Anda. Makanya Anda perlu belajar buku Berani Gagal ini.
Ya, ini sebagai modal bagaimana Anda mulai membangun mental Anda, mempersiapkan diri Anda. Oke Bapak Ibu semuanya, mungkin salah satunya kita belajar dengan orang lain, yaitu dari orang-orang sukses. Salah satunya dari buku ini kita belajar dari pengalaman orang lain. Nah, salah satu yang menghambat Anda mencapai cita-cita itu kalau Anda sudah merasa pintar. Kalau Anda sudah merasa pintar, ini sulit Anda akan belajar pada orang lain. Nah, sehingga sering Anda bilang, wah, saya tidak perlu buku mas, saya tidak perlu datang ke pertemuan, saya tidak perlu bertemu dengan upline, ya, saya tidak perlu belajar pada orang lain. Pokoknya saya ini sudah super pandai. Saya pengen bukti kalau Anda super pandai, seharusnya minggu depan tuh Anda sudah diamond. Betul kan? Nah, tapi kenyataannya mereka yang egonya masih seperti itu, ya maaf saja, ini nggak bisa berkembang. Di bisnis ini yang dibutuhkan adalah orang yang belajar. Semua orang sukses itu adalah orang yang mau belajar. Nah, Anda bisa belajar dari situ. Oke ya, jadi nanti Anda bisa dapatkan buku ini Gramedia. Nah, sebenarnya masalah pembelajaran itu sebenarnya kalau kita sebagai seorang muslim itu sudah tertuang, dan ini merupakan ayat pertama yang diturunkan oleh Tuhan. Iqra. Betul kan? Bacalah. Artinya apa? Di situ Anda diminta belajar. Tapi bukan A, B, C, D itu yang harus Anda kuasai, tidak. Tuhan sudah menuliskan apa yang perlu Anda pelajari, yaitu alam ini, bumi langit seisinya. Anda bisa belajar dari alam. Di sana ada prinsip-prinsip yang bisa Anda pelajari. Ya, prinsip tumbuh misalkan. Sebuah pohon mulai dari kecil untuk dia bisa besar, dia akan tumbuh, dia harus menyerap makanan, dia harus dapat makanan yang cukup, dan untuk jadi besar ini butuh waktu, dan untuk berbuah pun dia butuh proses, dan untuk berkembang biak pun dia juga butuh proses. Salah satunya kita bisa belajar dari alam ini, ya, bahkan bahwa ternyata prinsip-prinsip sukses itu tidak berbeda dengan konsep yang alamiah tersebut. Anda bisa belajar dengan air, ya, Anda bisa belajar dengan air. Anda tahu batu yang segede gajah? Tahu ya, kalau di gua-gua itu batu yang segede gajah ini hanya musuhnya air satu tetes Pak. Musuhnya hanya air satu tetes. Tapi yang terjadi apa? Dengan satu tetes ini mampu melubangi batu tadi. Batu yang segede gajah ini mampu berlubang oleh air yang menetes tadi, walaupun hanya satu tetes demi satu tetes. Di sini Anda bisa belajar yang namanya prinsip apa? Konsistensi. Anda harus konsisten dalam menjalankan bisnis ini. Artinya jangan pernah berhenti. Nah, ini yang harus kita pelajari, hal semacam ini. Ya, sesuatu yang ada di alam ini, dan itu sesuatu yang sangat pasti. Makanya Tuhan mengajarkan kita untuk belajar. Untuk apa kita dilahirkan di dunia selain belajar untuk menjadi yang lebih baik. Ya. Kalau kita melihat pada diri kita, di dalam diri kita ini ada aliran kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang diberikan Tuhan kepada manusia. Dan di dalam otak kita itu ada pikiran yang akan memandu, menuntun kekuatan yang ada di dalam diri kita ini. Nah, ini bisa jadi satu kekuatan yang positif ataupun negatif. Coba, kalau Anda
ini kekuatan Anda, ini ada arah yang positif dan arah yang negatif. Positif, negatif. Ini tergantung dari pola pikir seorang tadi. Misalkan kalau saya ingin jadi kaya, saya ingin rampok bank. Untuk jadi perampok, ini pun juga menggunakan kekuatan Tuhan yang ada di dalam diri kita. Betul nggak? Karena manusia ini sebenarnya nggak bisa apa-apa. Kalau Tuhan nggak bersama diri kita nggak bisa apa-apa kok. Buktinya ketika kekuatan itu hilang, Anda mati. Anda itu mau diapain, Anda nggak bisa apa-apa kok. Dimandiin juga cuma diem aja, ditelanjangin juga cuma diem aja, sama yang mandiin dimain-mainin gitu cuma diem aja. Nggak protes sama sekali. Ya kan, ketika dikubur Anda diinjek-injek oleh orang segitu banyak, Anda pun juga sudah nggak bisa apa-apa kok. Itu bukti bahwa kita bisa bergerak itu karena Tuhan. Dan ini kekuatan ini yang menjadi penuntunnya itu adalah pikiran. Pikiran. Seperti tadi saya katakan, kalau Anda mau kaya, ada yang berpikiran negatif. Saya bisa rampok bank. Ya. Nah, di sini Anda pun tetap menggunakan kekuatan yang datang dari Tuhan. Nah, kemudian kalau yang satunya lagi, kalau saya ingin menjadi kaya, saya harus kerja keras. Saya harus menggunakan alat yang benar. Ya. Nah, ini satu hal yang perlu Anda pahami juga. Ya, bahwa ternyata kita harus belajar banyak di dalam itu. Ya, kita perlu belajar banyak untuk kita semakin sadar bahwa untuk sukses kita itu harus siap segalanya. Tidak hanya sekedar bergabung di NASA terus minggu depan Anda sukses, tidak. Jadi kuncinya terletak di sini. Siap. Itu sadar. Dan siap segalanya untuk mencapai sukses Anda. Dan konsisten, tidak pernah berhenti. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah mau. Nah, mau ini adalah tahapan pada tingkat action. Ya, Anda bisa kerjakan mulai langkah kedua sampai langkah ke-8. Nah, cuma action di sini ya, Anda harus punya landasan. Karena kita punya pikiran, kita punya hati, dan kita dalam mengerjakannya ini bisa menjadi baik atau tidak, itu tergantung dalam diri kita. Maka landasannya ya, berpikirlah dengan sebenar-benarnya berpikir. Jadi artinya gunakan benar pikiran Anda itu untuk menjadi yang terbaik, sehingga Anda bisa bermanfaat untuk masyarakat Anda, untuk keluarga Anda, untuk siapapun juga. Dengan landasan apa? Zikir. Karena Tuhan Anda ini bisa menjadi ibadah untuk Anda. Ya, itu pesan saya. Nah, di sini Anda bisa melihat betapa pentingnya cita-cita untuk diri Anda, karena cita-cita akan membangun keyakinan Anda, semangat Anda, dan membangun komitmen Anda. Nah, sehingga dengan landasan itu Anda punya arah yang jelas, Anda bisa mengerjakan bisnis ini dengan penuh semangat, dan demi untuk keluarga dan diri Anda akan terus berjuang. Maka buatlah cita-cita, tuliskan cita-cita Anda.